Halusinasi ya, sebagai penyakit itu beda dengan halu yang dikatakan di dalam perkataan sehari-hari. Kalau halu itu orang yang berangan-angan aja, ya. Ya, ya. Halu itu berangan-angan Ya, aja. ada. Itu halusinasi, tapi itu hanya sekedar untuk apa namanya, sosialisasi lah, ya, sosialisasi kayak bicara sehari-hari seperti itu, tapi bukan halusinasi yang benar. Kalau halusinasi itu ada beberapa aspek pendukung dia berhalusinasi. Nomor satu, biasanya dia tidak bisa tidur awalnya. Oh, penyebab 3 hari lah paling tidak minimum, itu udah awut-awutan nggak bisa tidur dan dia bingung. Kemudian berlanjut, nah akhirnya dia harus ke dokter. Dokter langsung paham bahwa ini depresi, ada sesuatu yang mengenai. Dokter langsung paham aja itu. Depresi, cuma depresinya dari mana nggak tahu. Itu harus dites, banyak tes, sehingga menjadikan capeknya yang sakit istilahnya. Nah, halusinasi itu kenapa kok bisa halusinasi? Saya kan bercerita, banyak halusinasi atau sesuatu yang berbicara di sini, di kepala. ada yang ngomong gitu Pak saya. Ada yang bicara di sini. Nah, itu kalau dokter bilang halusinasi. Kalau saya bukan, itu memang jin, ngomong dia di kepala. Dia ngomong di kepala, kemudian ada yang ngomong di sini. Nah, kalau di sini belum tentu itu halusinasi, tapi bisa dikatakan halusinasi. Itu tergantung perkataan, tergantung kalimat ceritanya yang keluar. Jadi harus, kalau saya ibaratnya karena saya sering menangani yang kasus-kasus halusinasi atau nama kerennya itu kayak nama Soviet, skizofren. Oh, skizofren. Skizofren itu kan kayak nama Soviet. Erislavik. Itu anaknya Pak Ustadz. Oh iya, ya. Anak saya kan mirip-mirip gitu ya. Jadi skizofren atau halusinasi itu disebabkan ada tekanan yang menyebabkan orang itu terpuruk istilahnya. Istilahnya kalau anak kecil SD itu dibully terus. Oh, bisa kalau dibully bisa Pak? Bisa, karena dia kan tertekan dia, umpamanya, mohon maaf nih, anaknya itu pendiam, nah itu dibully terus. Nah, orang pendiam dibully kan ya semakin diem. Akhirnya dia nggak mau sekolah, kan gitu ya. Nggak mau sekolah, nggak mau sekolah. Nah, karena nggak mau sekolah, dia akhirnya juga orang tuanya juga nggak ngasih sekolah. Nah, di titik itu anaknya kan selalu ingat kalau di sekolah itu dibully. Nah, dia ingat itu banyak makhluk yang masuk ke dalam otaknya. Sehingga suatu ketika kalau memang dia pada saat dibully itu muncul perasaan takut, nah, dia nanti bisa aja ketakutan munculnya, ketakutan, cemas seperti itu. Tapi kalau pada saat dibully itu marah, insya Allah dia itu ada suaranya disuruh mukulin orang. Suruh mukulin orang, kalau ada orang dekat suruh mukul biasanya gitu. Itu kalau dia pada saat dibully marah. Tapi kalau dia pada saat dibully itu takut, dia cemas. Seperti itu. Nah, ada juga suara yang di sini disuruh bunuh diri. Kasus yang sering saya tangani, kasus bunuh diri memang sangat sering. Bunuh diri ini macam-macam. Ada yang dicerai sama suaminya nggak ikhlas, dia stres, sehingga tekanan, istilahnya mikir akhirnya, wah aku jadi wanita nggak ada manfaatnya, nggak ada guna aku hidup. Nah, karena sudah nikah ini nggak ada angin, nggak ada ini, tiba-tiba dia dicerai, kan bingung ya wanita ya. Kecuali kalau memang istrinya itu malas, malas, nyuruh-nyuruh aja, udah bertahun-tahun, nah itu silahkan aja deh mau diapain ya. Tapi ini enggak, ini bisa. Kemudian ada yang kasus yang sering saya tangani itu yang bunuh diri, ada, yaitu dia seorang muslimah, dia kerja di luar negeri, disuruh nyopot jilbabnya. Kemudian tidak boleh pakai HP, kemudian tidak boleh sholat. Nah, ini stres, tertekan dia. Gitu. Secara psikologis. Nah, itu psikologis tertekan. Nah, itu yang saya tangani, salah satunya seperti itu. Kemudian kalau enggak, tertekan, dia suruh bunuh diri, karena apa? Ya rata-rata biasanya perceraian.
Kalau momennya ketakutan, ada dari di sini itu mati kamu gitu. Itu ada biasanya orang itu ada kasus yang menekan pikiran dia itu dengan teman akrab yang dekat sama dia meninggal mendadak. Nah, itu sedih, ya, kayak gitu. Sedih. Nah, itu kesedihan yang berlarut-larut itu lebih beberapa hari terus mikirin akhirnya sedih itu masuklah jin itu ke otaknya dia. Kemudian selain jin ya ada ifrit, ada dajjal masuk. Nah, yang bikin bunyi-bunyi itu dajjalnya. Mati kamu gitu. Ketakutan, mati kamu dan itu alhamdulillah banyak sekali yang saya tangani. Kemudian suruh tabrakan kendaraan, suruh jebur jurang, suruh lompat dari gedung, macam-macam yang sering saya tangani. Jadi suruh ini apa namanya? Motong nadi seperti itu ya, nadi apa vena saya nggak tahu deh. Nah, seperti itu banyak. Kemudian suruh bunuh anak bayi, suruh bakar rumah, disuruh macam-macam, suruh mukulin ibunya ada dan sebagainya. Nah, di situ ada tekanan, ada pressure sebenarnya dari orang yang omongan di sini itu sebenarnya berhubungan dengan apa yang dia rasakan waktu itu. Jadi kalau mamanya seorang ibu disuruh bunuh anak di sini. Nah, ini kasus karena di Indonesia itu skizofrenia itu tidak menjadi kategori sakit jiwa. Sehingga kalau ada ibu dia membunuh anaknya, ditanyain kenapa anakmu kamu bunuh? Dia bilang ini anak iblis harus dibunuh. Sebenarnya itu skizofrenia. Gitu ya. Dia harus diberi kesembuhan, tapi karena yang di Indonesia itu yang penting membunuh ditahan ya begitu. Ya alhamdulillah lah ditahan walaupun membunuh 1,5 tahun ya alhamdulillah kan gitu ya. Tapi ya ini kan penyakit, kalau yang ini penyakit bukan dengan kesadaran ceritanya. Jadi ini harus diobati. Ini skizofrenia yang ibu. Nah, kenapa dia kok ada suara disuruh bunuh anaknya? Itu anak iblis. Anak dajjal, bunuh. Insya Allah sih gara-garanya, tanya ibu yang disuruh bunuh anaknya. Tanya ya, boleh ya? Boleh, nanti netizen bertanya. Kenapa kamu bunuh anak? Itu sebabnya, insya Allah si ibu itu benci sama suaminya. Rata-rata insya Allah seperti itu. Karena suaminya arogan, suaminya emosional, seperti ini. Rata-rata dia benci sama suaminya, tapi nggak berani. Akhirnya dia mikir terus, masuklah jin, ifrit, dan dajjal. Nah, dajjal itulah yang ngomong. Anakmu anak dajjal, padahal yang ngomong juga dajjal. Ya begitulah ya. Kalau ada kasus seorang anak kecil nih Pak Ustadz, dia takut sekali sekolah, ini masih SD, katanya gurunya galak, sering marahin dia. Apa itu termasuk skizo Pak Ustadz? Di skizo enggak seperti itu laporan aja masih. Jadi itu belum skizo, itu laporan bahwa gurunya galak sering marahi. Kalau skizo itu ketakutannya itu jelas, nggak mau sekolahnya jelas. Gitu. Nanti kalau kenapa nggak mau sekolah, dia diem, ketakutan. Semakin dibawa ke kelas itu semakin dia nggak kuat gitu. Udah nggak kuat, jadi kayak mau teriak, mau apa, nangis dan sebagainya. Ah, ini gejala skizo seperti itu. Bukan itu nggak bisa ditahan kalau seperti itu. Kalau dia nggak mau karena gurunya galak, itu kan dilihat mukanya kelihatan, ini masih biasa aja, tapi nggak nyaman aja mukanya gitu. Iya benar-benar. Akhirnya sampai dipindahin sekolahnya tuh sama orang tuanya tuh Pak. Nah, dipindahin sekolahnya dia masih jengkel sama gurunya apa enggak? Oh iya. Kalau dipindah sekolahnya dia itu tetap happy. Kalau happy, makanya itu bukan skizo. Iya. Itu namanya pelaporan dia dimarah sama guru. Dan dia jengkel tapi nggak bisa apa-apa. Nah itu pelaporan. Orang tuanya mindah, enggak apa-apa, itu salah satu jalan keluar. Tapi kalau skizo, enggak bisa. Sekali dia bunyi di sini, dia dipindah ke sekolah manapun, enggak mau dia tetap ada. Karena ada yang ngomong, ada menjadikan dia itu ketakutan, seperti itu.